Bab 1. Perjalanan melintasi kerajaan Goa. East Blue, Goa Kingdom, kota perbatasan. Paman Pit, tolong bantu saya melihat berapa harga jual benda-benda ini. Di sebuah toko kecil yang remang-remang, sesosok tubuh kurus berjuang untuk mendorong sebuah kantong besar ke atas meja kasir yang tinggi dan berkata dengan penuh harap. Pemandangan yang redup menerangi munculnya suara tipis ini. Itu adalah seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 14 atau 15 tahun, mengenakan mantel abu-abu compang camping di tubuh bagian atasnya, dan sepasang sepatu bot kulit yang jelas-jelas ukurannya tidak pas di kakinya, yang terlihat sangat lucu. Mungkin karena kekurangan gizi, anak kecil itu terlihat sangat kurus. Ini Xiao Xia, apakah kamu menemukan sesuatu yang bagus kali ini? Biarkan Paman Pit melihatnya. Lelaki tua berjanggut di belakang meja kasir membuka sakunya dan membaliknya, dengan raut wajah penuh semangat, lalu berkata kepada bocah lelaki itu, Xiao Xia tidak buruk, barang-barang ini bernilai 800 bailes, bagaimana kalau menjual semuanya kepadaku, Pit tua? Benarkah? Terima kasih, Paman Pit, kata Xia dengan gembira. Ini, ambillah 800 buah beri itu dan pergilah membeli makanan lesat. Terima kasih, Paman Pit. Anak laki-laki itu mengambil uang itu dan meninggalkan toko dengan gembira, tetapi ia tidak melihat bahwa senyum di wajah Pit tua berangsur-angsur memudar setelah ia pergi, dan digantikan oleh ekspresi kasihan. Kasihan sekali anak kecil itu. Char sebenarnya bukan dari dunia ini. Ia mengalami kecelakaan yang tidak mengenakan di kehidupan sebelumnya. Ketika ia membuka mata dan mendapati bahwa ia tidak mati, ia sangat gembira, tetapi ia bahkan lebih terkejut lagi ketika mendapati bahwa dunia tempat ia berada sebenarnya adalah dunia One Piece. Awalnya dia agak ragu, namun, saat berjalan di jalanan kota perbatasan dan melihat bajak laut besar yang sudah dikenalnya di poster-poster pencarian yang dipasang di mana-mana, dia akhirnya percaya akan fakta ini. Char bahkan menemukan poster pencarian, Monkey D. Luffy, di papan pengumuman pencarian yang paling mencolok. Hadiah 100 juta beri. Char juga merupakan penggemar berat bajak laut di kehidupan sebelumnya, dan tentu saja dia sangat akrab dengan Luffy. Menurut ingatannya, nilai buronan Luffy mencapai 100 juta setelah dia mengalahkan Crocodile di Alabasta, dan kemudian mencapai 300 juta setelah dia membuat keributan besar di Enies Lobby. Karena perintah hadiah itu merupakan yang terakhir diumumkan, Char memperkirakan bahwa dia berada pada saat Luffy dan kawanannya baru saja mengalahkan Crocodile tetapi belum mencapai Pulau Langit. Garis besar, di kehidupan sebelumnya, dia sangat merindukan dunia yang indah ini. Sekarang setelah dia berada di dalamnya dan terinfeksi oleh atmosfer dunia ini, dia bahkan lebih merindukan Grand Line, bahkan New World dan One Piece. Sayangnya, Char melihat tubuhnya yang kurus. Mengapa ia begitu sial? Mengapa ia menyeberang ke orang lain, tetapi ke seorang anak yang mencari nafkah dengan memungut sampah? Ia hanya bisa nongkrong di terminal yang tidak pasti di luar kota setiap hari, yaitu memungut sampah dan menjualnya di tempat pembuangan sampah. Kalau saja si tua Pit tidak merawatnya dan setiap kali membeli sampahnya dengan harga sedikit lebih tinggi dari harga pasaran, saya khawatir Char bahkan tidak akan bisa makan. Hei, kapan aku bisa berlayar untuk menaklukkan Grand Line? Desah Char. Hei, nak, sebutkan uang yang kamu punya. Sebuah suara sarkastis mengganggu pikiran Char. Dia mendongak dan mendapati jalan di depannya telah dihadang oleh seorang pemuda jangkung yang kasar, yang sedang memegang belati dan menatapnya dengan pandangan menghina. Aku tidak punya uang. Jangan bicara omong kosong, aku baru saja melihatmu keluar dari toko Pit. Panggil saja uang itu dengan patuh, kalau tidak, nyawamu akan dalam bahaya. Jejak kemarahan terpancar di mata Char. Dia tahu bahwa mereka yang bercampur di kota perbatasan, daerah tanpa hukum, bukanlah orang baik. Mereka akan melakukan apa yang mereka katakan. Namun ini tidak berarti Char takut. Dia tahu bahwa di dunia ini, jika kamu lemah, kamu tidak akan pernah bisa menonjol dalam hidupmu. Jadi jika kamu galak, maka aku hanya bisa lebih galak darimu. Xia berpura-pura mengambil uang,
tetapi sebenarnya dia diam-diam mengeluarkan belati kecil yang diambilnya di tempat sampah dari tangannya dan menyembunyikannya di bawah uang itu. Lalu, saat menyerahkan uang, saat gangster itu tidak waspada, Xia tiba-tiba menusukkan belati ke perut gangster itu bersamaan dengan momentum penyerahan uang. "Ah, dasar binatang kecil!" teriak gangster itu. Melihat Xia ingin lari, dia langsung menendangnya keluar dan memukul rompi Xia saat dia berbalik untuk lari. Xia mengerang, dan tubuh kurusnya jatuh dengan keras ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Meskipun gangster itu menendang Xia, dia tidak punya kekuatan untuk terus mengejarnya. Setelah gemetar beberapa kali, dia jatuh ke tanah dan tampak mati. Xia yang pingsan membutuhkan waktu lama untuk berdiri. "Tubuhku ini benar-benar terlalu lemah. Jika aku punya kekuatan yang besar, aku akan menghajarmu seperti anjing," kata Char sambil tersenyum kecut. Namun, Char segera menyadari situasinya dan berlari ke gangster yang sudah mati untuk mencarinya. "Hebat, banyak sekali uangnya." Char dengan gembira mencari kantong uang. Char memperkirakan sedikitnya ada lebih dari 10.000 bailes di dalam tasnya, yang merupakan jumlah uang yang sangat besar baginya saat ini. Tahukah Anda, dia hanya bisa memperoleh 500 atau 600 bailes dengan mengobrak-abrik kardus dan lemari di tempat sampah sepanjang hari, dan bahkan hanya 300 atau 400 ketika dia sedang tidak beruntung. Ding! Tepat saat Char tengah gembira dengan uang itu, suara wanita manis terdengar dalam benaknya. "Kondisi pengikatan sistem telah terpenuhi. Apakah Anda ingin menggunakan 10.000 Bailey untuk mengikat sistem haki?" "Siapa? Siapa yang bicara?" Char terkejut mendengar suara yang tiba-tiba itu. "Sistem pengikat. Apa itu?" Char tercengang. "Tunggu, apa yang baru saja dia katakan? Sistem haki. Mungkinkah? Permisi, apakah Anda ingin menggunakan 10.000 Bailey untuk mengikat sistem haki?" Suara wanita manis itu terdengar lagi. Bagaimana Char bisa melepaskan kesempatan seperti itu? "Ya," jawab Char tanpa ragu. "Lelucon internasional macam apa ini? Kalau benar-benar seperti yang dibayangkan Char, dia pasti kaya raya." Jadi Char menunggu dengan penuh harap. Pengikatan sistem, harap tunggu. Serangkaian angka persentase tiba-tiba muncul di pikiran Char, 50%, 80%, 100%. Pengikatan sistem telah selesai, selamat datang untuk menggunakan sistem haki. Izin tingkat pertama telah dibuka untuk Anda, silakan gunakan dengan bebas. Hanya itu.